Film dimulai dari sebuah penjara di Inggris. Dalam salah satu ruangan, terkurung dua tahanan penting. Yang pertama adalah seorang master sihir dan kungfu yang memiliki ikatan kuat dengan naga agung yang bersarang di dasar gua kerajaan Cina. Ia sedang dalam perjalanan dagang saat tertangkap. Sedangkan yang kedua adalah pemimpin Rusia alias Peter the Great yang tertangkap saat menyamar sebagai mata-mata. Mereka cukup lama berada di penjara hingga sering bertukar pikiran bagaikan sahabat satu sama lain. Dan sekarang film beralih ke Rusia yang saat ini sedang mengalami kekacauan pemerintahan, di mana pimpinan aslinya terkurung di Inggris. Sementara saat ini Rusia sedang dikuasai oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan kejam. Nah, di sana ada seorang ilmuwan Inggris ahli peta bernama Jonathan yang terlihat iba dengan seorang tahanan yang sedang disiksa. Ia pun membeli tahanan tersebut untuk dijadikan asisten dalam perjalanannya ke arah timur alias ke kerajaan Cina demi melengkapi peta dunia yang sedang dikerjakannya seorang diri. Mereka pun bertualang bersama ditemani dengan seekor hewan imut langka yang tak sengaja mereka temui dalam perjalanan di dalam hutan. Sekarang kembali ke penjara Inggris. Salah satu tahanan di ruang Peter dan sang master telah menemui ajalnya. Para pengawal pun langsung melakukan prosedur yang seharusnya. Nah, di saat rantai mulai melonggar, hal itu dimanfaatkan oleh Master dan Peter untuk kabur dari penjara super ketat yang dipimpin oleh James yang terkenal sangat kuat dan ditakuti. Saat kekacauan terjadi, para napi yang lain pun berhasil keluar dari sel mereka hingga keadaan menjadi semakin kacau. Di sisi lain, sang master terlihat sedang mengobrak-abrik seluruh isi laci di penjara sambil tangannya masih terantai dengan Peter. Ternyata yang dicarinya adalah sebuah segel naga yang telah disita saat ia tertangkap. Segel naga tersebut diberikan langsung oleh sang naga lalu dipercayakan pada sang master dan putrinya yang bernama Cheng Lan. Hanya mereka berdualah yang dipercaya sang naga untuk dapat memanfaatkan kekuatan dahsyatnya jika dibutuhkan. So, setelah berhasil memotong rantai, mereka pun harus berpisah karena James menghadang sang master. Dan sebelum itu, sang master meminta tolong pada Peter untuk pergi ke arah timur alias kerajaan Cina untuk menyerahkan segel naga tersebut pada putrinya yang bernama Cheng Lan, yang tanpa ia ketahui telah terusir dari kerajaannya oleh si penyihir jahat dan pasukannya. Lebih lanjut, sang master berkata bahwa segel itu mengandung sihir sakti yang akan menuntun Peter bertemu dengan putrinya cepat atau lambat. So, sekarang mau tidak mau, sang master dan kepala penjara bertarung habis-habisan satu sama lain. Namun sayangnya karena rantai yang terjulur panjang, sang master dapat kembali ditangkap dan lagi-lagi dimasukkan ke penjara. Singkat cerita, demi memenuhi janjinya pada master, Peter saat ini sedang menyelinap ke sebuah kapal dagang yang akan menuju kerajaan Cina. Saat mengarungi lautan, badai besar mulai terlihat di depan mata dan tanpa waktu lama, kapal pun terombang-ambing hingga harus menghadapi ombak ganas beserta batuan karang yang sulit dihindari. Saat itu Peter nekat ke geladak kapal dan memegang kemudi. Rupanya, Peter sang pimpinan Rusia ini sangat mahir menguasai kemudi kapal di tengah badai ganas dan batuan karang hingga akhirnya mereka semua selamat tanpa kekurangan apapun melewati badai. Setelah kondisi aman, mereka akhirnya menghormati Peter dan membantunya membuka topeng yang selama ini menutupi wajahnya di penjara. Saat itulah semua orang semakin percaya bahwa mereka sedang bersama tokoh besar dari Rusia. Sementara itu di tempat berbeda, Jonathan dan asistennya telah sampai di perbatasan kerajaan Cina. Jonathan yang sedang tertidur pulas tak mengetahui bahwa yang telah ia selamatkan adalah seorang putri sah yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin kerajaan, dan juga yang telah dipilih oleh sang naga. Cheng Lan pun segera pergi menyelinap ke dalam kerajaan, dan di sana ia melihat pemandangan yang menyedihkan di mana utusan kerajaan datang untuk memeras para rakyat tanpa ampun. Mereka datang bersama pasukan super yang kekuatannya di luar akal manusia. Saat ada yang melawan, maka para pasukan super pun langsung beraksi melawan rakyat yang lemah tak berdaya. Super tersebut ada yang memiliki daya hancur yang dahsyat, ada juga yang memiliki kekuatan listrik hingga dapat mengendalikan benda-benda logam, hingga ada yang punya kekuatan suara yang dapat membuat pendengaran hancur. Di saat yang sama, Jonathan yang tertidur akhirnya terbangun akibat keretanya diangkut oleh tentara kerajaan. Nah, disinilah kita diperlihatkan seorang penyihir jahat yang selama ini menyamar sebagai Cheng Lan.
Saat itu Jonathan dihadapkan pada sang putri palsu, dan dengan bangga ia menunjukkan kalau dirinya adalah ahli pembuat peta. Setelah itu Tuan Putri pun mendekatinya, dan seketika Jonathan kebingungan kalau wajah Tuan Putri kok sangat mirip dengan asistennya yang sekarang hilang entah kemana. Tanpa waktu lama, Jonathan diajak untuk melihat kesaktian Tuan Putri palsu dalam mengendalikan naga. Di sana terlihat dua tahanan yang terikat. Lalu dengan sebuah gerakan, sang putri terlihat mengendalikan naga untuk membunuh tahanannya tersebut. Dari sini akan muncul pertanyaan, bukankah yang dapat mengendalikan naga hanya sang master dan putrinya dengan segel naga? Nah, nanti seiring berjalannya film akan terungkap semuanya. So, sekarang kita lanjut. Singkat cerita, saat ini Chenglan berhasil bergabung dengan rakyat yang selalu setia dan mempercayainya. Mereka terlihat sedang menyusun rencana dan membangun motivasi semua rakyat dengan kehadiran Tuan Putri yang asli. Hari pun berlalu hingga keesokan harinya sampailah Peter the Great dan seluruh awak kapal di kerajaan Cina dengan tujuan dagang. Saat itu ia berjalan ke sana kemari sambil menunjukkan segel naga secara random pada orang-orang. Hingga akhirnya ia menemukan Chenglan di sebuah markas rahasia. Peter pun menceritakan semua yang ia ketahui dan tanpa waktu lama langsung menyerahkan segel naga kembali ke pemilik aslinya. Setelah itu mereka membahas semua strategi yang mungkin dilakukan untuk menerobos ke dalam istana bersama bantuan dari Peter dan anak buah kapalnya. Mereka berencana menyelinap ke dalam istana melalui gua di dalam danau dan juga melalui jalur udara. Semua rakyat terlihat bersemangat bertarung bersama di sisi Tuan Putri yang selama ini mereka rindukan. So, rencana pun dimulai. Peter the Great datang ke istana untuk mengalihkan perhatian sang putri yang ternyata juga memperdayanya dengan ramuan tidur. Karena penyihir jahat tersebut mendapat info dari mata-matanya bahwa ada orang asing yang baru datang dan membawa segel naga. Di saat yang sama, para pasukan mulai menyelinap melalui bawah air hingga sampailah mereka ke sebuah gua di mana naga yang selama ini membunuh para tahanan bersarang. Ya, ternyata selama ini rakyat dibodohi habis-habisan. Naga tersebut bukanlah naga asli, melainkan hanya naga buatan yang diberi aliran listrik untuk membunuh para tahanan alias menyetrum mereka. Di saat yang sama, rupanya militer kerajaan telah menahan Jonathan untuk dieksekusi dan tahanan asing lainnya dengan setrum tegangan tinggi. Namun, di dalam gua, para pasukan Peter juga sedang berjuang untuk mengalahkan para penipu tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil dan tahanan asing pun selamat. Serangan belum berakhir. Para rakyat yang melalui jalur udara mulai datang secara bergerombol dan pertarungan sengit pun dimulai. Hingga dengan kerjasama yang kompak antara para rakyat dan pasukan Peter, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan militer kerajaan. Sementara itu, di kedalaman gua, rupanya Chenglan telah menemukan sang naga yang dirantai tak berdaya. Ia pun segera mengaktifkan segel tersebut dan memakai baju sisik naga yang menjadi bagian dari ritualnya. Bersamaan dengan itu, rupanya sang master dari kejauhan merasakan hal tersebut. Dan saat sang naga membuka matanya, dari jauh sang master melakukan gerakan-gerakan kungfu yang bersinergi dengan gerakan naga yang meloloskan diri dari rantainya. Nah, saat itu rupanya sang penyihir jahat sadar akan kekalahannya. Ia langsung menyiapkan diri untuk kabur bersama dengan semua emas yang dirampasnya dari rakyat. Ia pikir dirinya telah lolos, namun tak lama kemudian, putri kerajaan asli bersama dengan naga raksasa mengejarnya hingga ia pun terjatuh di sebuah menara. Chenglan pun langsung turun untuk menghadapi si penyihir, sedangkan sang naga berputar-putar di atas kerajaan sambil mengarahkan tumpahan koin emas kembali ke tengah perkotaan. So, pertarungan antara putri asli dan palsu pun terus berlanjut. Berbagai jurus mereka keluarkan hingga akhirnya si penyihir mengeluarkan jurus bayangan untuk melawan Chenglan. Saat itu Chenglan agak kesulitan hingga segel naga terlempar dan berhasil direbut. Tak lama kemudian, pasukan berhasil menyusul Chenglan ke atas, namun mereka terpedaya karena si penyihir memfitnah Chenglan yang asli. Namun, untungnya saat itu datang juga si hewan imut yang secara penciuman dapat membedakan Chenglan yang asli. Karena sudah ketahuan, seketika si penyihir langsung membuka topengnya dan memanggil naga secara paksa dengan segelnya.
Namun sang naga terlihat berontak, dan sangat si penyihir lengah, hewan imut tersebut merebut kembali segel naga, tapi si penyihir dengan mudah menjatuhkannya. Saat itu Chenglan langsung menaiki naga yang mendekat untuk menyelamatkan hewan imut tersebut. Sedangkan si penyihir pun ikut lompat dengan tamaknya untuk mengambil segel naga hingga tanpa sadar, ia jatuh ke laut tanpa ditolong oleh sang naga walaupun ia telah memegang segel dan memerintahkannya. Ya, dari awal sang naga memang tidak akan mematuhi orang yang tidak terpilih, apalagi orang yang berhati jahat. So, kondisi kerajaan pun berangsur pulih. Lalu setelah itu, dengan dibantu oleh pengaruh Peter the Great, sang pimpinan Rusia, akhirnya Ratu Inggris memberi perintah untuk membebaskan sang master dari penjara lalu dipulangkan ke kerajaan Cina. Dan singkat cerita, saat ini terlihat sang master sedang berkumpul dengan para generasi muda dan bercerita bahwa segel naga bukanlah pemberi kuasa mengendalikan naga, tapi hati yang baik dan bersihlah yang berhak mendapat kekuatannya. Film pun ditutup dengan kunjungan kepala penjara yang dulu menjadi rival di dalam penjara menandingi kungfu sang master. Dengan demikian, film pun selesai. Film dimulai dengan perburuan di tengah hutan belantara di Gunung Yunjin. Terlihat dua orang pemburu handal sedang melakukan tugasnya. Menurut rumor yang beredar, di dalam hutan Gunung Yunjin merupakan sarang seekor makhluk raksasa jelmaan dewa gunung yang bernama Qilin. Qilin ini adalah gabungan dari wujud naga dan harimau raksasa. Nah, walaupun kedua pemburu ini sudah dengar rumornya, tapi mereka tak percaya dan nekat karena ingin memperoleh tangkapan yang bagus. Hingga akhirnya salah satunya merasakan pergerakan hewan besar dan segera memanahnya dengan sangat akurat dan yakin mengenai sasaran. Tapi setelah diperiksa ia justru bingung karena panahnya menancap di sebuah batang pohon dan tanpa waktu lama. Ia menyadari kehadiran makhluk buas yang tak pernah terpikir olehnya. Lalu seketika ia pun menjadi korban. Dan temannya pun tak lolos dari kejaran makhluk misterius berukuran raksasa yang dipercaya penduduk adalah sang dewa penjaga gunung hingga tak satupun manusia yang berani masuk ke wilayahnya. Keesokan harinya, penduduk desa heboh dengan penemuan jasad manusia yang tiba-tiba ada di tengah jalan pedesaan. Anehnya, kondisi kedua jasad sama sekali tak ada luka cedera ataupun luka berdarah. Lalu orang-orang pun berpikir bahwa itu adalah hukuman dari dewa gunung yang merasa terganggu. Nah, di situ hadir juga seorang petapa sakti bernama Zhao dan muridnya bernama Tian. Setelah melihat sesaat, seorang petugas keamanan desa dengan pede menyimpulkan bahwa kedua orang ini meninggal karena memakan jamur beracun yang tumbuh di pegunungan. Namun Zhao dengan sopan meminta si petugas untuk menyelidiki lebih lanjut karena Zhao yakin meninggalnya kedua orang itu bukan karena racun. Mendengar hal itu si petugas justru marah-marah dan menghunuskan pedangnya ke arah Zhao. Seketika Zhao langsung menahan dan mematahkan pedang besi hanya dengan jarinya saja. Setelah itu si petugas pun segera cengengesan minta maaf dan memohon bantuan Master Zhao untuk membantu proses otopsi. Saat proses otopsi dilakukan, Master Zhao merasakan hal aneh di mana ia sama sekali tak menemukan pendarahan pada organ dalam. Setelah selesai, Master Zhao juga mengatakan pada para petugas bahwa percaya tak percaya, kedua orang ini mati karena terkejut alias ketakutan hingga aliran darahnya membeku dan matanya memerah. Anehnya lagi, kedua orang ini adalah pemburu yang seharusnya bertubuh kuat dan terbiasa melihat hal-hal mengerikan di dalam hutan. Tapi nyatanya mereka sampai mati disebabkan oleh ketakutan yang luar biasa. Sementara itu di balai desa orang-orang sedang ramai berkumpul membicarakan hal tragis yang telah terjadi. Semua takut dan percaya bahwa dewa gunung sedang mengamuk. Oleh karena itu, dengan tergesa-gesa si kepala desa memerintahkan para warga untuk menyembah dewa gunung. Tanpa waktu lama, mereka segera berjalan beriringan menuju kaki gunung. Segala persembahan mereka bawa ke sana. Setelah sampai, mereka pun melakukan prosesi dan menyembah dewa gunung demi keselamatan orang-orang desa. Saat itu Guru Zhao dan muridnya sedang berkeliling desa dan bertemu dengan seorang gangguan jiwa yang tiba-tiba mengatakan bahwa ia mendengar dewa gunung yang sedang marah dan seluruh penduduk desa akan musnah jika dewa gunung datang ke sini. Mendengar hal itu, semua hanya bisa terdiam, sedangkan orang gila tersebut pergi begitu saja sambil tertawa. Hari pun berlalu hingga malam pun tiba. Master Zhao dan muridnya diberi sebuah tempat tinggal oleh kepala desa di sebuah kuil tua. Karena banyak yang harus dibersihkan, Master menyuruh Tian untuk mengambil air. Saat sedang sendirian, rupanya Master Zhao menyadari ada sosok misterius yang sedang mengawasinya. Ia pun segera menyuruh orang itu untuk keluar dari persembunyiannya, hingga pertarungan tak terhindarkan. Guru Zhao dengan mudah menghindari tiap serangan hingga si pembunuh tak mampu melayangkan serangannya saat Master Zhao menotok titik lemahnya. Si pembunuh misterius masih belum menyerah, namun kesaktian Guru Zhao tak perlu diragukan lagi hingga akhirnya ia terpojok dan melarikan diri sambil melempar belati kecil dengan pesan yang berisi ancaman pada Guru Zhao untuk jangan mencari tahu tentang tragedi yang melibatkan dewa gunung.
Pagi harinya tanpa basa-basi, Guru Zhao di depan si petugas dan anak buahnya langsung mengajak Tian alias muridnya ke Gunung Yunjin di malam hari untuk menyelidiki kebenaran yang sebenarnya. So singkat cerita, tibalah malam hari di mana mereka melakukan perjalanan mencari kebenaran tentang raksasa jelmaan Dewa Gunung. Di tengah perjalanan, Guru Zhao juga merasa sangat aneh karena di hutan seluas ini, suara serangga pun sama sekali tak terdengar seolah takut terhadap sesuatu. Di tengah jalan, mereka juga menemukan seekor kambing yang dagingnya masih utuh namun darahnya telah habis terhisap. Seketika Guru Zhao menyuruh muridnya untuk memakai baju zirah naga yang disebut panlong untuk berjaga-jaga. Guru Zhao pun ikut memakai panlong pertanda akan menghadapi makhluk mengerikan. Tanpa waktu lama, hawa mengerikan pun terdeteksi. Guru Zhao langsung menyuruh Tian untuk menerangi area di depan karena hawa misterius tiba-tiba terpisah. Guru Zhao akhirnya menyuruh Tian bersama yang lainnya menyelidiki salah satu sisi, sedangkan Guru Zhao seorang diri menyelidiki sisi satunya lagi. Saat di perjalanan, orang-orang yang bersama Tian ketakutan hingga akhirnya mereka berdiam diri sedangkan Tian terus berjalan. Sementara itu Guru Zhao pun sampai di sebuah gua misterius dengan kilauan cahaya biru yang indah. Namun nasib si petugas dan anak buahnya tak beruntung. Mereka didatangi oleh Dewa Gunung, namun anehnya hanya kedua anak buahnya saja yang melihat dan diserang, sedangkan si petugas lari terbirit-birit melihat anak buahnya berkelakuan aneh. Penyerangan pun dialami oleh Tian yang tiba-tiba diserang oleh siluman batu yang seketika bangkit dari pepohonan. Siluman batu memiliki daya hancur luar biasa hingga Tian pun kewalahan dan terpental kesakitan. Sementara itu, karena terlalu lama di dalam gua, Guru Zhao tiba-tiba terlihat linglung hingga ia pun masuk ke alam bawah sadar sendiri yang tanpa diduga ia bertemu dengan sosok misterius yang dapat berganti-ganti wajah, dan sosok tersebut mengaku bahwa ia adalah raja semua makhluk spiritual di dunia. Guru Zhao berusaha menyadarkan diri dengan menebas sosok di depannya, namun saat itu juga ia justru terbangun di sebuah kamar. Tian mendekatinya dan berkata bahwa sekarang mereka berada di rumah seorang tabib bernama Yao yang telah menolong mereka saat sang tabib sedang mencari tumbuhan obat di Gunung Yunjin saat pagi hari. Tak lama kemudian, saat sedang berkumpul di ruang tengah, tabib Yao pun datang bersama asistennya dan juga anak perempuannya. Lalu tanpa basa-basi memperingatkan Guru Zhao untuk tak lagi-lagi naik ke Gunung Yunjin dan segera pergi dari rumah setelah kondisinya membaik. Hari-hari pun berlalu, Guru Zhao dan muridnya telah keluar dari rumah tabib Yao. Namun saat sedang berjalan-jalan santai, tiba-tiba seorang pengemis tua melewatinya sambil mengatakan sesuatu yang membuat Guru Zhao sadar akan sesuatu yang telah ia lewatkan dalam memecahkan kasus Dewa Penjaga Gunung yang telah meresahkan seluruh penduduk desa. Ya, malam harinya, Guru Zhao langsung mengumpulkan para penduduk untuk kembali naik ke gunung dan meyakinkan mereka bahwa dirinya telah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. So, dengan perlahan, mereka semua pun segera menyusuri medan pegunungan di malam yang gelap. Dan benar saja, tak lama kemudian, mereka melihat sosok Kilin sang penjaga gunung berkepala naga dan berbadan harimau. Semua ketakutan, namun di situ Guru Zhao segera menyadarkan mereka bahwa yang mereka lihat itu adalah tak lebih dari halusinasi belaka. Guru Zhao segera menyuruh muridnya untuk menotok titik aroma penciuman para warga, dan seketika halusinasi Kilin telah hilang dari mata mereka dan semua hanyalah ilusi. Belum selesai sampai di situ, Guru Zhao lalu mengajak mereka ke dalam gua di mana letak sumber masalah berada. Tanpa waktu lama, Guru Zhao segera menunjukkan sebuah tumbuhan jamur raksasa yang telah bermutasi hingga menyebabkan tumbuhan tersebut mengeluarkan aroma di malam hari dan menyebabkan hingga membuat orang-orang yang menciumnya berhalusinasi tentang hal yang paling mereka takuti. Jamur itu dikenal dengan nama Tasui. Di tengah perbincangan, tiba-tiba siluman batu kembali datang menyerang. Namun untungnya Guru Zhao ada di sana hingga dengan kesaktiannya siluman batu yang besar pun dapat ditaklukkan tanpa bersusah payah. Setelah siluman terpojok, Tian pun ingin mengakhirinya. Namun yang mengagetkan semua orang adalah tiba-tiba anak perempuan tabib Yao menghalanginya dan tak lama kemudian siluman batu membuka topeng yang ternyata adalah asisten tabib Yao. Nah, disitulah kebenaran terungkap bahwa selama ini para penduduk telah diromorkan dengan Dewa Kilin berkepala naga berbadan harimau oleh seorang tabib di desa. Ya, sumber segala masalah di sini sebenarnya adalah tabib Yao. Tabib Yao ingin menguasai pegunungan sebagai lahan pencarian tanaman obatnya agar warga lain tak menemuinya. Terlebih setelah tabib Yao mengetahui keberadaan jamur Tasui yang dapat mempengaruhi pikiran manusia untuk berhalusinasi tentang hal yang paling mereka takuti. Di situ Guru Zhao juga membongkar bahwa yang menyerangnya saat di kuil sebelumnya adalah anak perempuan tabib Yao dengan tujuan mencegah Guru Zhao menemukan kebenarannya. Setelah terbongkar semuanya, sang tabib hanya bisa diam. Para warga pun sangat marah dan ingin menghakimi sang tabib sekeluarga.
Tapi Guru Zhao yang bijak mengatakan bahwa keahlian sang tabib diperlukan oleh warga. So daripada menghukumnya, lebih baik memberi kesempatan pada tabib dan keluarganya untuk bertobat. Jamur Tasui pun dibakar oleh warga. Para warga yang masih kesal menghargai keputusan Guru Zhao dan pergi meninggalkan TKP dengan tenang karena telah mengetahui bahwa yang selama ini mereka takuti hanyalah ilusi. Dan singkat cerita, hari pun berlalu hingga tiba saatnya bagi Master Zhao dan muridnya berpamitan dengan para warga yang sekarang terlihat bahagia sambil berkali-kali mengucapkan rasa terima kasih. Mereka pun pergi semakin menjauh dan singkat waktu saat ini Guru Zhao telah berkelana dan menetap di suatu lembah dengan para murid-muridnya yang semakin bertambah. Namun tiba-tiba film pun berakhir. So gimana menurut kalian? Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Bye.